ngalamin ya. Betul, saya setuju. Tetapi sadar nggak misalnya gini. Misalnya ini saya. Ya, ini orang lain. Ya, ini orang lain juga. Tapi kita semua berjalan di satu frekuensi, ketemu di satu frekuensi yang sama. Oke? Artinya, ya, artinya di sini kan ada nih, di sini sang pencipta, di sini semestanya, oke? Artinya apapun yang kita alami, yang berada di frekuensi yang sama ini, sebenarnya kan pembelajarannya sama ya. Pembelajarannya sama. Kalau spiritual itu sama, pasti ke ujungnya satu. Nah, pada saat dia bertukar informasi, sebenarnya ada makna di situ. Walaupun secara tidak langsung tidak kita alami, tapi saya bisa belajar dari pengalaman ini, saya bisa belajar dari pengalaman ini. Sama aja kayak kita baca buku. Gitu. Karena dia secara sistem itu sebenarnya sama. Nah, jadi ada orang tuh, wah saya harus kenali diri saya. Kalau kamu belajarnya dengan cara seperti itu, yang terjadi adalah kamu kehabisan waktu. Ya. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, tetapi maknanya apa gitu. Kenapa saya harus diskusi? Kenapa saya harus ngobrol sama orang-orang ini? Artinya kan ada yang namanya itu sistem yang mengatur itu. Ya. Nah, dengan bertumbuhnya perkembangan zaman itu, ya. Informasi itu kan bisa kita akses tanpa batas, melampaui ruang dan waktu. Mungkin teman-teman ada saya di Jakarta, teman-teman ada yang di Bandung, ada yang di Bogor, ada yang di Bali, bahkan di luar negeri, ada yang di Australia, bahkan ada yang di planet Mars lagi nonton gitu loh. Artinya kan tidak ada lagi ruang dan waktu di situ, keterbatasan itu. Ya. Kita bisa ketemu di waktu yang sama, kita bisa berada dalam tanpa ada batasan ruang gitu loh. Ya. Iya, Mars dia. Soalnya lagi mau pulang kampung, dia mau lagi mudik nih soalnya nih ya. Ya, pakai pesawat Atlas memudik dia ke Jakarta. Nah, jadi pengalaman saya tuh dan pengalaman teman-teman lain saya coba rangkum mengenai yang menarik tuh soal jebakan spiritual. Ya. Jangan mentang-mentang kita belajar spiritual, ini ranahnya ranah spirit, di situ hanya ada yang namanya cahaya dan putih saja gitu loh. Ya. Jadi dalam perjalanan spiritual itu tidak hanya soal cahaya, tidak hanya soal kebaikan, dan juga tidak hanya soal amalan gitu loh. Atau tidak hanya soal spirit. Ya. Tetapi ada esensinya ini soal keseimbangan yang akan selalu terjadi di alam semesta ini agar keberlangsungan hidup bisa terus berjalan. Ya. Jadi teman-teman harus menyadari alam semesta ini bekerja dalam satu keseimbangan yang utuh dan nggak bisa miring sebelah, guys, nggak bisa berat sebelah. Karena ibarat gangsing itu, alam semesta ini dia terus berputar, guys. Dia harus menemukan titik seimbang. Dia harus menemukan titik seimbang ini nih, titik netral. Ya. Kenapa? Kalau gangsingnya miring sebelah, rungkat gak? Berhenti gak? Berhenti, rungkat kita, guys. Selesai udah. Ya. Kalau bumi ini udah berhenti, rungkat kita ibaratnya. Ya. Nah, keseimbangan itu pun sebenarnya ya digambarkan secara detail
Ya, lewat yang namanya itu, mana ya gambarnya ya? Bentar ya guys, kita cari dulu nih. Wah, orang ono toh son. Saya. Neng di toh. Ah ini. Gantilah. Ini yang feminin maskulin nih. Cari yang. Bentar ya guys. Biar paham nih nanti nih. Nah ini. Dia juga diwakilkan dengan logo yin and yang. Ya. Yang dimana di dalam satu kesatuan itu ada sisi yang putih, ada sisi yang hitam. Tetapi di dalam sisi yang putih ada juga sisi yang kecil yang hitam. Di dalam sisi yang hitam ada juga sisi yang putih. Ini yang disebut sebagai polaritas, dualitas, ini digambarkan lewat yin and yang. Ya. Nah, waktu saya belajar, artinya apa? Artinya sebaik-baiknya cahaya, sebaik-baiknya orang itu dia ada sisi tidak baiknya. Tapi seburuk-buruknya orang itu dia ada sisi baiknya. Ya. Nah, jadi netralitas itu kita perlu temukan dalam ranah dualitas ini. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita bisa berada di titik netral itu, ini yang saya alamin ya, ternyata ada yang namanya itu aliran di sini nih, di tengah nih. Di sini nih, di tengah nih. Nih aliran ini. Pernah dengar? Mungkin para guru bilang dialiri alirannya. Nah, pernah dengar nggak? Mungkin Kang Abu sering ngomong, Pak Wayan sering ngomong, sering ya. Nah di situ aliran itu selalu ada di titik netralitas. Ya, masalahnya kamu posisinya di mana? Ayo. Kadang apakah kamu terlalu depresi di sini? Di sini? Apakah kamu terlalu nyaman, melekat dengan kesenangan? Atau kamu bisa hadir di titik netral? Ya. Jadi aliran-aliran itu ada. Ya. Pertanyaannya, kamu menyadari nggak? Ya, jadi misalnya di dualitas itu ada titik netralitas. Ini bumi, ini langit. Kita harusnya di sini. Gitu. Tapi pertanyaannya, kamu sadar posisi nggak lagi di mana? Jangan-jangan kamu lagi terbang tinggi, ngawang-ngawang, sampai lupa yang namanya itu nginjek bumi. Kenapa? Karena antara langit dan bumi, ya, dia selalu terkoneksi. Selalu ada aliran energinya nih yang saling bertemu. Begitu juga dalam polaritas. Pertanyaannya, kamu di sini, atau kamu berada di titik netralitas di mana aliran itu selalu ada.
Nih. Oke, habis ini bisa ngikutin ya. Simple sebenarnya guys. Cuman saya cuma ngasih petanya aja nih. Ya. Makanya orang sholat, orang khusyuk, orangnya. Nanti baru bahas ini ada black hole di sini ada white hole di sini. Ah itu nantilah ya. Ya. Jadi ini ada maknanya nih 2 titik ini nih. Gitu. Tapi itu nantilah ya. Next lah ya. Kita bahas dulu soal jebakan spiritual. Nah, jadi kehidupan tuh soal keseimbangan yang akan selalu terjadi di alam semesta ini agar keberlangsungan hidup bisa terus berjalan. Oleh karena itu perlu disadari kalau di dalam dunia spiritual ini juga ada sisi gelap lainnya yang hadir sebagai penyeimbang. Ya. Jadi kalau ada sisi gelap, di situ ada sisi cahaya, ya. Dan sisi gelap ini bisa berupa jebakan-jebakan spiritual yang umum terjadi dan dialami oleh semua pemula sebagai bentuk pembelajaran dan latihan mental demi memantaskan diri untuk menerima potensi, visi, misi, bahkan amanah yang lebih besar lagi secara skala dan juga dari sisi makna. Ya, ini ranahnya nanti ke ranah kebenaran, the truth, hakikat, gitu loh. Ya, jadi pembentukan mentalnya ya lewat sisi gelapnya, sisi spiritual ini, sisi gelap spiritual ini. Itulah makanya saya bahas mengenai jebakan-jebakannya. Ya, jadi proses pemantasan dirinya lewat terjebak di sini. Oke, paham ya? Soalnya kan kalian nih, kita nih belajar berkesadaran nih dari sejak COVID tuh bukan sebentar loh, udah 5 tahun loh guys. Ya, pertanyaan saya adalah kamu sadar nggak mengenai ini dan sekarang sadar nggak kejebak atau nggak kejebak? Ya, nah. Jadi kali ini saya ingin sharing beberapa pengalaman yang sudah saya alami secara pribadi sendiri dan juga beberapa dari hasil pengalaman-pengalaman teman-teman lain yang saya rangkum sebagai bahan materi gitu loh. Ya. Pertama, spiritual bypass. Jadi spiritual bypass itu adalah proses spiritual yang dimana yaitu praktek menggunakan spiritualitas untuk menghindari emosi atau situasi tertentu dalam hidup. Karena menganggap kalau sudah berspiritual, masalah batin ini bisa selesai dengan sendirinya. Ya. Jadi spiritual bypass ini banyak dilakukan gitu loh. Ini ranah EQ ya, ranah. Jadi antara EQ, IQ sama SQ itu dia harusnya itu seimbang. Harusnya dia seimbang nih. Ya. IQ ini apa? Intelektual, kecerdasan intelektual. EQ itu kecerdasan emosional, SQ itu kecerdasan spiritual. Nah, ini butuh seimbang. Kebanyakan yang susah tuh ini. Nggak bisa nerima, belum bisa memaafkan, belum bisa mengakui. Jadi dia tidak mau melakukan shadow work, dia pengen menggunakan kecerdasan intelektualnya langsung akses ke sini. Bisa nggak? Bisa. Tetapi dia melakukan spiritual bypass. Makanya orang yang menggunakan ini dan ini
Untuk supaya sisi spiritualnya bertumbuh, sisi spiritualnya naik, tapi dia tetap menggunakan ego. Kenapa? Karena kalau ini nggak cerdas, berarti ego masih dominan. Ya. Jadinya apa? Nggak bisa ini. Makanya ngomongin Tuhan tuh bisa debat gitu guys. Lucu ya. Padahal hubungan Tuhan sama kita tuh subjektif eksklusif sebenarnya ranahnya. Oke, nah itu spiritual bypass. Jadi dia tahu saya masih punya mental block, punya luka batin, tapi dia nggak mau beresin. Dia memilih untuk dari sini langsung ke sini. Itu namanya spiritual bypassing. Ya. Sampai-sampai apa? Ngurusin perjalanan orang gitu loh. Ya. Nah itu namanya spiritual bypass dia. Lalu yang kedua tuh apa? Yang kedua adalah merasa eksklusif. Ya mungkin teman-teman pernah ketemu dengan beberapa orang tuh yang merasa dia itu titisan lah, ya kan, cucunya siapa gitu loh, ya keturunannya siapa gitu loh. Ya Hokage lah gitu kan. Kalau Naruto Hokage guys. Keturunan dukun ya masih mending, dukun kan banyak ya, tapi kalau udah bawa-bawa nama-nama besar, itu udah kemungkinan terjebak di egosentris, spiritual ego, merasa eksklusif, pride ya. Nah ini adalah sebuah kondisi di mana kamu memandang orang rendah, orang lain yang tidak sedang belajar berkesadaran, ya, mengadopsi kompleks juru selamat, ya, orang pilihan, bahkan keturunan dari garis leluhur tertentu. Nah ini dia merasa eksklusif di sini dia, ya. Jadi kalau misalnya apa namanya tuh, kalau misalnya kejebak di jebakan spiritual ini, maka dia masih masuk dalam lokalitas namanya guys. Itu ada yang namanya itu dimensi lokalitas. Jadi dimensi lokalitas tuh kayak gini nih. Ini satu dimensi paling rendah. Ini duniawi. Di sini lokalitas. Di atasnya baru universal. Ya. Nah, di lokalitas tuh banyak kotak, guys. Banyak kotak di sini nih. Di sini kotak-kotak semua nih. Ya. Kotaknya beda-beda warnanya. Banyak kotaknya. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai dimensi lokalitas. Tadi guys, dirapin dulu. Ya. Ini dimensi lokalitas. Ini yang namanya lokalitas. Ini universal. Beda dimensi dia. Ya. Nah,
orang tuh bisa terjebak di ranah, kalau orang yang merasa eksklusif tuh dia tuh terjebak dalam yang namanya salah satu dari kotak-kotak ini guys. Dia terjebak di dalam. Ya. Contoh, kotak ini apa, mewakili apa? Mewakili yang namanya agama. Ini mewakili yang namanya suku, ras, kebangsaan gitu ya. Ini soal yang namanya keyakinan. Ya. Nah, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi, yang sering terjadi sekarang adalah antara penghuni satu kotak ini dengan lainnya terjadi konflik. Itu yang disebut sebagai konflik horizontal. Tapi nggak kemana-mana. Ya, nggak kemana-mana. Gitu loh. Di dalam kotak ini banyak lagi nih isinya nih. Ada agama-agama ini A, B, C, D gitu lah ya. Nah, di situ berantem semua tuh di situ tuh. Konflik horizontal di sini terjadi. Nah, orang-orang yang merasa eksklusif itu, dia bisa menjelek-jelekan kotak yang satu dengan kotak yang lainnya dan menganggap kotaknya dia itu yang paling benar. Padahal kalau di kacamata, kalau dia berada di level kesadaran universal itu oneness. Loh, antara ini, dan ini sama sebenarnya. Itu cuma sebuah dimensi yang perlu dilampaui, guys. Kalau jiwa kamu bertumbuh. Ya. Nah, jadi orang-orang yang merasa eksklusif tuh adalah orang-orang tuh yang terjebak dalam yang namanya itu zona lokalitas ini. Ya. Terus kenapa kalau misalnya kamu itu cucunya titisan A, B, C, D? Kalau kamunya bangsat ya tetap aja bangsat. Kalau nggak punya adab ya tetap aja nggak punya adab gitu loh. Ya, oke. Nah, lalu yang ketiga itu apa? Jebakan spiritual, yaitu memaksakan diri untuk membangunkan kesadaran orang-orang yang kita cintai. Ini keluarga nih. Ya. Dulu saya nih pernah kejebak di situ. Harusnya nih istri saya nih begini. Harusnya nih anak saya begini. Enggak, ternyata baik istri saya dan anak saya, dia punya perjalanan spiritualnya sendiri. Saya hanya membersamai aja. Ya, karena kita butuh teman seperjalanan, guys. Nggak, butuh teman seperjalanan. Di saat kita lagi turun, nanti kita di-support. Ya. Nah, kebanyakan orang itu ya, karena dia belum cerdas secara emosional. Kadang-kadang dia mengorbankan diri untuk jadi dipaksain sampai konflik, sampai berantem, sampai kita tuh stres gitu. Ya. Cara yang mensupport yang baik gimana? Fokus ke diri sendiri, rubah vibrasimu. Ya, nanti kalau kamu udah nyaman, dia bakal cari kamu nanya, tanpa harus kamu maksa, tanpa kamu harus ceramahin, tanpa kamu harus takut-takutin. Nanti ya lu ya masuk neraka lu kalau nggak ikutin, lu durhaka begini, dosanya nanti papa yang nanggung. Lah iki piye to? Gitu loh. Nah, ini kan budaya timur yang bagus karena kita sayang anak, tapi kadang-kadang kalau over jadinya jelek gitu. Bener ya? Secara budaya bagus, kita orang timur sayang sama anak, tapi kalau over, manja, anaknya juga rusak, kita juga rusak gitu, guys. Begitu juga dalam belajar spiritual. Ya.
Artinya setiap orang tuh punya sisi spiritnya di dalam. Kalau kita udah bisa bertumbuh, ya udah bersamain mereka, gandeng. Bukan malah kamu menghalang-halangi proses spiritualnya mereka sendiri. Apa yang harus dialamin, apa yang harus dipelajari. Ya. Walau sebenarnya diawali dengan rasa sayang dan cinta, tetapi kebijaksanaannya tidak hadir soal kita tidak bisa tidak hadir kalau kita tidak bisa merubah orang lain. Gak bisa guys. Mau itu anakmu yang kamu kasih makan dari kecil sampai gede, dia punya perjalanannya sendiri. Gak bisa kita yang ngatur. Mau kamu tuh jaga-jagain dia, kasih dia yang terbaik, gak bisa juga. Ya, gak bisa. Karena dia butuh berjalan, ya, mengenal sisi spiritualnya sendiri. Nah, yang keempat tuh sama tuh sebenarnya, perangkap keinginan untuk membantu orang lain melalui nasihat yang tidak diminta. Nah, kalau saya pernah kejebak di sini. Kenapa? Karena waktu pertama belajar sensitivitas kan hadir tuh, tahu nih orang kenapa, harusnya gimana, tahu banget. Ya, makanya orang sensitivitas itu tuh over dulu. Saya nggak seimbangin dengan power. Ya, jadi perangkap keinginan untuk membantu orang lain melalui nasihat yang tidak diminta membuat saya terjebak dalam pola mengorbankan diri sendiri. Saya sampai ngorbanin diri sendiri loh. Karena terlalu terburu-buru bijaksana sebelum bijaksini terlebih dahulu. Wah, tuh waktu saya ngalamin itu guys, itu kayak ada bongkahan batu gede di daerah jantung. Pahit banget itu, pekat. Ya, sampai saya tuh, gimana ini ya? Ya, pada saat saya ngalamin itu, ternyata yang perlu dilakukan apa? Melepas keinginan ini doang. Saya dikasih petunjuk, udah lu ke sana, sembahyang sana ke sana. Oh, saya sembahyang, saya tuh seperti disuruh sembahyang, mohon untuk dikasih petunjuk bisa melepas ini. Begitu saya sujud guys, itu kayak ditarik semua keluar, lepas. Di situ tahu nggak? Yang terlintas apa? Yang terlintas adalah jangan berusaha menjadi obat untuk orang yang gak merasa sakit ya. Kena gaplok saya guys. Ya udah kan, udah tahu pembelajarannya kan, udah ya. Lain kali jangan berusaha jadi obat untuk orang yang gak merasa sakit ya. Ya, nanti kamu yang butuh obat. Aduh, kocak banget tuh guys, beneran guys, aduh. Pokoknya lucu deh pokoknya deh guys. Dari situ belajar ini ternyata jebakan spiritual nih, kejemplung saya nih, kepleset. Ya. Saking saya merasa ini adalah tugas mulia dari semesta dan sang pencipta, saya harus bantu dia, saya harus merubah dia gitu loh guys. Sampai saya ngorbanin diri sendiri, cemas berlebih, ketakutan. Ternyata kesusu bijaksana, lupa untuk bijak sini. Gitu. Waduh, di situ guys, ternyata saya ngalamin jebakan spiritual gitu loh. Tapi di situ saya sadar, iya juga ya. Setiap orang tuh, bahkan anak dan istri saya tuh punya yang namanya itu perjalanannya masing-masing. Ya.
Apalagi nih, wah, ya kita merasa tuh kita kayak orang terpilih yang diberi tugas suci. Wah, itu berat guys, berat. Ya, yang pernah ngalamin nomor 4 siapa nih? Coba di komen dulu ya, di absen nih ya. Di absen coba ya. Thank you Mbak Sari. Aku ya ngacung. Sok silakan jujur di sini ya. Gak usah jaim-jaim kamu ya. Ya. Karena paling gampang pertama kejebak tuh di sini. Euforia dia. Waktu dia pertama kali awakening dapat kesadaran gitu loh. Ya. Wah, langsung label saya light worker, harus berbagi cahaya gitu loh. Nggak taunya cahayanya dikasih, dianya kehilangan cahaya. Kok gelap ya gitu, balik lagi gitu. Aduh, ya kan? Kamu udah capek-capek nyalain cahaya kamu, cahayanya kasih orang sama orang yang nggak merasa gelap gitu. Aduh, kocak bener nih, kocak deh. Saya ngalamin ini, nggak taunya. Udah ya, lu udah belajar ya. Pokoknya lu besok-besok jangan jadi obat untuk orang yang nggak merasa sakit. Kalau nggak, lu yang butuh obat nanti.